Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Yuk mari jemaat dikasih Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Perlindungan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dan juga mengerjakannya di dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Ratapan 3 ayat 26. Saya bacakan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, adalah baik menanti dengan diam. Saya coba cari referensi yang lain. Beberapa terjemahan mengatakan adalah baik menanti dengan tenang. Jadi tidak panik. Jadi tidak bertindak semaunya sendiri. Ya, jadi kalau kita sudah berdoa minta pertolongan Tuhan, kita jangan melangkah sendiri. Jadi kita harus menantikan pertolongan Tuhan dengan tenang, bukan dengan panik, bukan dengan khawatir, bukan dengan ketakutan. Ada begitu banyak orang ketika menghadapi masalah, merasa seakan-akan ini sudah tidak ada harapan lagi, akhirnya bertindak semaunya sendiri. Tidak mengikuti akan petunjuk Tuhan, sehingga yang terjadi kemudian masalah baru. Kita masih ingat bagaimana Saul melakukan hal itu. Ya, saat dia sudah panik, musuh semakin menyerang, anak buahnya semakin meninggalkan dia, akhirnya dia bertindak melampaui batas. Ya, dia tidak mendengarkan apa perintah Tuhan, tapi dia bertindak dengan caranya sendiri. Nah, ini akhirnya mendapatkan masalah baru. Jemaat dikasih Tuhan, seakan-akan memang kok pertolongan Tuhan lama ya. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan bertindak menolong kita itu menurut waktunya. Jadi Tuhan tahu kapan dia akan bertindak menolong kita. Karena itu adalah baik menanti dengan tenang, dengan diam pertolongan Tuhan. Sebab pertolongan Tuhan tidak akan terlambat. Walaupun kadang sebagian orang menganggap sebagai keterlambatan. Wah Tuhan, gara-gara Tuhan gak segera menolong akhirnya terjadi ini dan itu. Ya, kita masih ingat kisah ketika Lazarus, saudara dari Maria dan Marta ini akhirnya mati. Ya, waktu itu sempat jadi Marta pun juga menyayangkan, Guru, seandainya engkau tidak datang terlambat, seandainya kemarin kau datang tepat waktu, seakan-akan terlambat. Tetapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Kita tahu kisahnya, akhirnya Lazarus dibangkitkan kembali, hidup kembali. Jemaat dikasih Tuhan, kita mesti percaya Tuhan, dia bertindak menurut cara dan waktunya. Bagian kita apa? Percaya saja dan tetaplah tenang menantikan pertolongan Tuhan. Coba kita lihat firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Saya bacakan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang
dan hakmu seperti siang. Perhatikan ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kalau hidup kita sudah diserahkan kepada Tuhan, artinya hidup kita sekarang ada dalam kendali Tuhan, ada dalam kekuasaan Tuhan, bukan diri kita sendiri lagi. Nah, percayalah kepadanya. Nah, setelah menyerahkan diri, ya kita harus percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang terbaik bagi kita. Ya, percayalah kepadanya dan Ia, Tuhan, akan bertindak. Tuhan tidak akan diam. Tuhan akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti siang dan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi artinya apa? Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Dan Tuhan pasti bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Dan Tuhan akan bertindak untuk memunculkan kebenaran kita seperti terang dan hak kita seperti siang. Yang artinya bahwa Tuhan akan memberikan apa yang menjadi bagian kita, hak kita, yang mungkin sebelumnya direnggut orang lain. Mungkin ada orang-orang yang jahil, jahat, menzolimi kita, bertindak tidak adil atas hidup kita. Ingat, kalau kita menyerahkan hidup kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan bahwa Dia pegang kendali akan hidup kita, sehingga segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi atas hidup orang percaya yang telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan tanpa kepedulian Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan. Tidak mungkin. Tuhan pasti bertindak, Tuhan pasti menjaga, Tuhan pasti melindungi, dan Tuhan pasti akan memunculkan, bahkan akan memberikan apa yang menjadi bagian kita. Dan tidak ada satu pribadi manapun dan siapapun yang bisa merampasnya dari hidup kita. Yang jemaat dikasih Tuhan, ayo percayalah, ya, dan percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Dia yang akan menolong engkau, Dia yang akan menyelamatkan hidupmu dari segala ancaman yang terjadi. Yuk, mari nantikan pertolongan Tuhan. Kalau engkau sudah serahkan hidup pada Tuhan, Tuhan pasti bertindak, Tuhan pasti menolong. Ya, nantikan dengan tenang, jangan panik, jangan gusar, jangan khawatir. Percayalah, pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya, dan Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur renungan pagi hari ini kembali mengingatkan kami untuk kami menantikan pertolongan Tuhan dengan tenang, dengan tidak takut dan khawatir, tidak dengan penuh kecemasan, tetapi kami percaya, bahkan kami menyerahkan hidup kami Tuhan dalam kendali-Mu, dalam kekuasaan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang akan memunculkan kebenaran dan hak kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Dan Engkau merancangkan yang baik dan memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Serahkan seluruh hidup kami dalam pimpinanmu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.